Kelihatan tidak kawan-kawan? Kita mau bahas soal hari ini. BTW on mic aja guys. Gak apa-apa. Kan kita kayak diskusi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini guys? Gimana kabarnya hari ini? Masih pada sehat ya kan? Baik, Kak. Gimana kawan-kawan? Baik, Kak. Baik, alhamdulillah. Baik semua kan? Oke, semisal ada yang kurang sehat atau ada yang sakit, semoga diberikan kesehatan ya, cepat-cepat pulih biar bisa belajar lagi dan bisa mempersiapkan PTS dan UTBK. Nah, hari ini tuh aku mau bahas soal. Sebenarnya soal di PPT ini itu ada 30. Nah, tapi aku pecah di quizzes, oke? Jadi aku pecah nih di quizzes. Kita yang pertama ini main di quizzes dulu, oke? Kelihatan nggak sih share screen aku kalau udah masuk quizzes? Belum ya? Masih PowerPoint. Belum, Kak, masih di PPT. Oh, oke. Wait. Sabar. Udah masuk? Ada, Kak. Oke. Ini kita mulai ya. Aku mulai ya. Maksudnya kalian nunggu kalian mulai. Biar bisa kelihatan kodenya. Kak, tadi PPT-nya udah dibahas. Kenapa, Kak? Tadi PPT-nya udah dibahas. Belum. Jadi kita ngerjain quizzes dulu. Nanti kalau misalnya udah, kan di quizzes cuma 15 soal tuh. Nanti kita lanjut ngerjain yang di pembahasan soal tadi. Kita bahas-bahas soal bareng-bareng. Tuh. Bisa nggak guys join-nya guys? Kira-kira quizzes. Bisa, Kak, tapi sabar soalnya ini di home. Oke, santai. Wow, aku izin on cam ya biar lebih kelihatan. Asik. Wah, ada yang ambis UGM nih. Bau-baunya nih ya kan. Potensi UI mantap. 6 yang join. Oke. Ya, Ayo guys, join. Ini yang Bismillah UGM, ini FK UGM ya? FK. Aduh. Ayo join. Ini selagi ada latihan soal guys. Berlatih kita. Sebenarnya bisa sekalian nge-recall juga sih buat PTS karena kan sebelum-sebelumnya tuh tutor-tutornya ngasih materinya yang masih basic-basic kan, kayak pengantar sosio, terus nilai dan norma, interaksi sosial yang masih kayaknya sih PTS keluar gitu deh. Apa nih 21? Tunggu sampai 35. Ayo, di sini ada 56 partisipan, berarti minimal yang join harus 60 ya. Duanya siapa? Mohon maaf, Ibu. Aduh. Sumpah, Kak Tessa mungkin Kak Tessa bisa join ya kan? Waduh. Nyoba. Oh, sosiologi itu seperti ini ya gitu. Astaga. Kebetulan aku lagi kelas nih. Duh. Ada aja ya, Bun, alasannya. Kak. Ya. Mau tanya ini tuh ada grup buat ini nggak ya, kayak ketika ada, kan aku cuma nyatet jadwalnya aja tuh dari Twitter. Oh ini ya. tuh ada grupnya nggak? Oh, Kak Tessa gimana? Ada grupnya nggak? Ini maksudnya grup kayak untuk reminder doang atau untuk diskusi gitu ya? Grup kalau ngingetin ada Zoom nih gitu. Oh, reminder gitu. Okay. Kalau itu sih ada WA, ada grup WA, ada adminnya juga. Mungkin kalau mau dimasukin ke grupnya itu bisa di chat ya. Di ini ada kok di bio IG sama Twitter. Ada kok kontak kita, kontak WA. Paling bilang aja Kak mau join grup WA dong biar diingetin live class gitu. Oh. Ini tuh live kelasnya tuh udah berjalan berapa bab, Kak? Udah jalan sekitar 1 bulan ya? 2 bulan sama ini. Udah dari ini sih guys, Agustus awal. Ya udah 1,5 bulan gitu. Tapi kalau babnya sih gak nentu ya, karena tiap-tiap tutor beda gitu. Ada tutor yang mulai dari pelajaran kelas 12, kayak sosiologi nih mulai dari basic.
geografi juga mulai dari basic gitu. Oke deh Kak, semoga bisa mengikuti dan nggak ketinggalan ya. Mantep, ini Asik. dia nih yang asik. Love sekali sama kamu. Suaranya asik banget asli, Salma. Enggak. On mic aja guys. Kayak suara-suara penyiar radio gitu. Waduh. Lah kamu penyiar sepak bola. Kak mau linknya, link apa? Link quizzes. Oh, oke. Ini Kak ada Fir nih, chat. Ya, sabar say. Maaf ya, aku juga lupa lagi naruh gini. Nah itu udah lebih gampang kan ya, tinggal pencet doang. Gak ada lagi ya alasan gak join ya. Kamu mau masuk grup WA aja. Kalau mau masuk grup itu di chat ke nomor WA Marsiajar ya. Ada kok di bio Instagram sama Twitter, oke? Jangan ke nomor aku. Bisa cek IG sama Twitter ya, Kak? Yoi, Di bener Twitter, banget. di bio-nya udah tertera. Yoi. Materi yang udah dijelasin ada linknya nggak? Maksudnya kayak Google PPT Drive gitu. Nah, itu juga. Wah, kamu anak baru ya, Salma ya. Nah, jadi kalau untuk PPT dan segala-galanya, maksudnya kayak ya ini soal kuisis atau materi bla 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 itu ada di drive kita. Nama drive-nya Harta Karun Marsiajar. Linknya di mana, Kak? Linknya juga ada di bio Instagram sama Twitter kita. Dicek aja ya. Terus Bio kalau lengkap dah. Udah. kalau recordnya ada di YouTube Marsiajar. Jangan lupa subscribe guys, oke? Oke, ini udah 60, yang join 50. Ini udah wow, mau sekali. Ya Allah, 51. Oke, ini aku join kali ya. Join nggak guys? Kok join? Mulai Kak. Iya, Kan? mulai maksudnya tuh kan. Bentar-bentar Oh Kak, ya. lagi ada yang loading. Oh, lagi ada yang loading. Oke. Itu kan Kak Ayu udah mabok aja tuh gara-gara sosio. Belum mulai. Bukan begitu nih, mulut saya belibet. Enak banget dengernya. Belibet. Gak usah begitu. Kayak karena teman-teman aku juga kayak gitu ngomongnya kayak gitu. Kayak orang Sunda gitu lah. Bukan Sunda, mohon maaf. Pasti indie house. Wah, penghinaan. Nih gimana nih Kak? Udah 54, udah lumayan bing-bing, lumayan bingung. Udah. Yang pakai Guys ya guys. Mending pakai kuota pemerintah. Iya. Ini benar juga sih. Dia lagi gangguan. Gas aja gas. Yuk, udah jam segini mulai. juga. Yuk. Cus. Ini aku juga sekalian ikutan ya guys. Tapi aku juga ngasal. Ini tidak sama sosial. Wah, mantap nih akuntansi. Guys, ini nggak ada yang lihat Zoom kan? Jangan dilihat ya. Enggak, ini tuh aku ngasal jawabnya. Kalau aku bener semua mah gimana ya? Bahaya banget nih. Gampang banget ya guys ternyata soalnya. Tinggal mencet-mencet doang lah. Sabi. Ini apa ya jawabannya ya? Mediasi kali Kak. Oke. Kamu yang jawab enter, mereka terkecoh. Dan gitu. Bener dong. Astaga. Iya ada redemption-nya.
Zoya, Zonya nih mantap. Udah selesai nih guys. Siapa nih yang pertama menang? Mau masuk UI? Ada nggak nih orangnya nih mau masuk UI? Siapa nih namanya? Gimana guys soalnya? Kurang menantang ya? Guys, ya aku dikacauin. Masih ngerjain Kak, sabar-sabar. Ya ini masih, oh iya, nyusul lah Masih ya. tuh, iya masih 9 tuh yang selesai tuh. Oh iya, aku gue pakai nanya ya, mohon maaf. Kita tunggu. Ini yang peringkat pertama masuk, mau masuk UI. Masuk beneran nih. 13. Oke. Mana nih? Ini 19 aja kali ya, Kak? Masa iya? Gimana maksudnya? Ini pemainnya 20. Ayo ada 20 yang lagi udah selesai 21. gitu ya kan? Yap sih. Jadi Oke, kayaknya aku yang lain. tungguin. Yoi. Sabi kali sambil ngobrol-ngobrol aja kita. Iyalah. Bingung baru pertama kali pakai Quizzes. Oke, nggak apa-apa. Aku juga baru pertama kali sih pakai nasi quizzes. Yoi. Kita nggak ngobrol-ngobrol aja dulu sekalian duluan ya. Tadi gimana guys? Soalnya kurang ya? Kurang banyak. Waduh, kurang banyak. Gimana guys? Kurang Ada yang udah banyak selesai belum nih? yang selesai nih. Aku kepo sama yang mau masuk UI siapa sih? Tuh Kak, soalnya bagus katanya. Ada yang tanya itu Kak, itu jawabannya yang ABCDE apaan? Itu itu apa sih kayak opsi di UTBK gitu loh kan kayak ada yang misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau A itu yang 1, 2, 3, yang B itu 1 dan 3, yang C 2 dan 4, yang D 4 aja, yang E 1 sampai 4 gitu. Tapi kalau di quizzes tuh kayak kita nggak bisa ngetik apa ituannya kan ya Kak? Apa sih kayak tata cara jawabnya gitu. Iya. Oh, soal sebab akibat. Mungkin ini kali ya kalau sebab akibat kan tergantung kitanya ya. Kalau udah ngerti mungkin lanjut. Tapi tadi aku itu ayo boleh. Wait. Tapi ya sih, soal sebab akibat itu sering loh guys. Jadi Iya, mungkin bisa dibiasain ya, hafal apa urutan jawabannya. Sebenarnya itu bakal ditulis juga sih kalau UTBK. Tapi ya nggak apa-apa biar kalian terbiasa dengan tipe soalnya. ya nanti kan kita juga apa bahas si yang tadi itu loh.
Mm-mm. Bahasan tadi. Kak, itu ada yang nantang tuh di chat. Apa tuh? Kak, lagi dong kuisisnya. Waduh. Oke, pertemuan selanjutnya aku buat beberapa soal. Kemarin tuh aku udah bilang sama Kak Tessa, Kak, aku ngasih 30 soal ya, gitu. Kak Tessa kan mungkin sayang kali ya sama kalian, dia bilang, itu kebanyakan Kak, nanti otaknya berapi-api gitu kan. Terus aku bilang gini, 30 soal mah bisa Kak sosiologi, terus akhirnya soalnya aku turunin jadi 15. Loh, ini sampai jam 2 kok, gak lama-lama. Udah kali ini ya Kak, udah yang masuk UI siapa nih? Aku kepo, mohon maaf. Gak salah PPT. Oke. Kita masuk PPT ya. Tapi kita diskusi ya PPT-nya, ada yang on mic. Aduh, laptop gue error. Oke, ini aku lanjut PPT. Lanjut PPT ya guys. Nih, udah nih. Masuk nggak? Masuk, Kak. Oke. Yang lain on mic ya guys, nggak apa-apa. Kita sama-sama jawab bareng-bareng. Jadi di soal ini ada 30 soal. Jadi yang 15-nya tadi nggak aku masukin kuisis. Jadi kita sama-sama jawab bareng-bareng, oke? Nih ada bab nilai dan norma ya. Ini tuh kalau nggak salah, maksudnya di bab ini tuh pasti nanti kalian belajar yang namanya norma-norma sosial, norma-norma agama, norma-norma yang lain-lainnya lah nanti. Nih, aku masukin soalnya ya. Nilai yang telah menjadi bagian dari kepribadian seseorang adalah apa nih jawabannya nih kira-kira? B. Boleh ditulis di kolom komentar B, Kak. atau B. Nilai yang Mantap. mendarah daging. Sip banget saya. B. Oke. Aku tunggu 5 detik lagi. Enggak, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya yang B. Buat teman-teman ada yang tahu nggak sih opsi A itu apa sih? Opsi B itu apa sih? Opsi C sama D itu apa gitu? Atau ada yang masih ingat gitu yang bisa menjabarkan ke teman-temannya? Ada yang tahu nilai dominan apa? Yang masih ingat? Apa-apa, open book aja guys. Gimana? Ada yang tahu? Nilai yang dianggap penting dibanding nilai lainnya, Kak. Oke, nilai yang dianggap penting, nilai lainnya. Terus yang C, nilai religi, ada yang tahu? Nilai agama, iya benar nilai agama, nilai yang bersumber dari wahyu Tuhan. Biasanya tuh ya di kitab-kitab itulah. Terus nilai vital. Ada yang tahu nilai vital? Nilai yang berguna untuk menunjang aktivitas manusia, gitu nggak, Kak? Iya, benar. Oke. Yang bagi aktivitas manusia nih, aku udah siapin. Nanti kita bahas satu-satu nih. Nilai dominan, nilai yang paling banyak dianut. Nih, aku highlight dianut. Ada yang bisa ngasih contohnya banyak dianut? Di negara kita banyak nih yang kayak gini nih nilai dominan yang banyak dianut. Sama masyarakat tertentu gitu. Aku ngasih contoh nih, misalnya kan ada tuh orang lagi hamil gitu, ibu lagi hamil, bikin deh tuh 4 bulanan, 7 bulanan. Nah, itu kan apa ya udah banyak yang anut ya kan di masyarakat. Kadang pun mungkin di keluargaku juga seperti itu gitu. Ada lagi yang bisa ngasih contoh yang banyak dianut nih? Atau kalian sendiri? Gitu, Kak. Ya, biasanya sih nilai-nilai tradisi yang bahkan sampai sekarang tuh kayaknya masih kokoh deh. Apa ya? Nih, kalau habis puasa tuh, lagi lebaran kan kita mudik tuh kan. Kita mudik. Nah, itu tuh. Ya, mudik bisa. Kenapa? Cil. Tuh.
mudik masuk. Terus apalagi satu lagi Kalau Maulid Nabi. salam-salaman itu Salam-salaman juga bisa sih, karena misalnya lagi ada acara gitu ya kan, kita salam-salaman gitu, banyak yang nganut, mungkin masuk Maulid Nabi, iya masuk naik haji, masuk lomba 17-an, iya karena memperingati ya kan, memperingati negara kita merdeka. Oke, yang nomor A nih udah hatam banget. Nilai yang B nih, nilai yang mendarah daging, di mana nih udah jadi bagian kepribadian. Mungkin aku kasih contoh kayak kita kebiasaan ngomong minta maaf, tolong, terima kasih, itu kan tiga kata mutiara ya bisa dibilang. Kayak itu karena udah diajarin dari keluarga, terus juga di sekolah diajarin, di lingkungan juga diajarin. Jadi itu kayak udah mendarah daging kan buat kita gitu. Kayak kalau kita nggak minta maaf tuh kayak gimana gitu, kalau kita nggak bilang terima kasih tuh kayak gimana gitu, ya nggak sih? Pasti ada rasa-rasa kurangnya gitu, ya kan guys? Nah, ini aku lebih ke sifat. Oh iya bener, lebih ke sifat. Terus ada nilai religi nih, ini kan bersumber dari wahyu Tuhan. Ya bisa kayak misalnya Muslim tuh puasa, terus yang Muslim dia merayakan hari besarnya mereka gitu. Ini masuk, maksudnya udah. Nilai vital, nilai yang berguna bagi aktivitas manusia. Ini aku highlight aktivitas manusia ya. Contohnya apa sih? Contohnya nih kayak sekarang ya kan, kita lagi PJJ. Apa sih PJJ kepanjangannya, gue lupa. Jarak jauh. Iya, pembelajaran jarak jauh. Ya kan, di mana nih gurunya di sini, muridnya di sini. Nah, kita untuk berhubungan di sini kita butuh apa alat komunikasi ya kan. Kalau nggak handphone ya apa laptop, kita perlu nge-zoom sama guru segala macem. Nah, itu alat yang berguna tuh buat aktivitas kita. Buat aktivitas, terutama sih aktivitas PJJ ini. Itu. Jadi yang berguna aja bagi kita. Misalnya ada bapak-bapak jualan. Nah, dia punya gerobak nih, gerobak. Nah, gerobaknya tuh kan bisa buat bantuin dia menuhin kebutuhan sehari-harinya dia, gitu loh guys. Gimana, aman? A sampai D? Aman, Kak. Oke, nih aku checklist lah ya, Bapak ini aman. Ntar Kak, mau nanya. Apa? Bedanya nilai dominan sama nilai religi itu kan bisa aja banyak yang nganut kan. Jadi bedainnya gimana sama nilai yang dominan? Kalau religi tuh bersumbernya tuh dari kitab-kitabnya gitu. Misalnya nih di dominan nilai yang banyak dianut kayak tadi itu Maulid Nabi. Balik lagi, emang di kitab kita disuruh untuk bikin Maulid Nabi gitu loh, kayak gitu. Jadi dari basic kitabnya gitu kalau nilai religi itu. Gimana? Udah kebayang? Oke deh, makasih Kak. Yuk. Nanti nanyanya habis. Oh iya, apa? kalau material itu juga berguna kan? Material iya, dia berguna tapi bagi fisik manusia. Semisal kaki aku sakit nih kan, aku nggak bisa berangkat sekolah, aku butuh bantuan tongkat. Nah, tongkat itu kan jadi penopang fisik aku karena kaki aku tuh lagi sakit gitu. Kebayang? Kak, kalau misalnya berarti kalau puasa itu masuknya nilai religi atau dominan? Religi. Makasih Karena Kak. kan itu dia basicnya dari Al-Quran kan, di Al-Quran tuh ada kita disuruh berpuasa gitu. Oke, ada lagi? Sebelum kita pindah nih. Ini udah ya, ini aku checklist nih ya. Ini tandanya udah ya, kita udah lewat. Terus nomor 2, ini babnya nilai dan norma. Oke, ini soalnya. Norma hukum memiliki ciri sebagai berikut. 1 informal, 2 tertulis, 3 bersifat temporal, 4 sanksi tegas. Aku tunggu 10 detik, jawab di komentar. 10, 9. 2 dan 4, Kak. Oke. 2 dan 4 itu apa opsinya? 2 dan 4. C. Ya, benar, C. Ini aku sedikit mengingatkan ya buat teman-teman yang mungkin belum paham nih sama opsi jawaban seperti ini. Kalau A itu kan 1, 2, 3 ya kan guys.
Nah, kalau yang B itu 1, 3. Ini aku ngacak banget ya nulisnya nggak apa-apa. Terus yang C 2, 4. Yang D 4 aja. Yang E itu, yang E aku tulis di mana nih? Di sini ya. Yang E itu 1, 2, 3, 4. Oke, tadi jawabnya 2 dan 4 ya. 2 dan 4, berarti C. Oke. Yap, benar. Norma hukum bersifat formal berupa aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi yang tegas. Oke, buat soal ini kita nggak usah banyak-banyak ini kali ya, karena pasti kalian juga udah ngerti ya kan. Jadi lanjut nomor 3 aja ya guys. Yang ketiga nih, bab sosialisasi. Soalnya, sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga disebut apa nih? Primer. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Benar. Jadi jawabannya itu A. Nah, apa sih emang sosialisasi primer? Ada yang bisa ngasih tahu nggak apa garis besarnya deh kalau primer itu? Primer itu gimana nih, guys? Sosialisasi pertama, Kak. Iya, benar. Sosialisasi pertama. Nah, biasanya nih kalau primer tuh mencakupnya sama keluarga nih. Nih udah ituan lah ya yang masih dasar. Nah, terus kalau kayaknya nih aku yang di sebelah aja deh. Nah, ini aja nih. Nah, akan kelihatan ya kan semuanya. Sekunder, sosialisasi lanjutan yang memperkenalkan individu ke kelompok tertentu dalam masyarakat. Kelompoknya apa aja sih emang? Bisa kayak teman sebaya, sekolah, di TK, di PAUD gitu kan. Karena itu udah lanjutan dari keluarga tuh kalau misalnya sosialisasi sekunder. Nah, kalau misalnya sosialisasi persuasif, dia tuh lebih ke pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk untuk mengarahkan individu atau masyarakat untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Mungkin aku kasih contoh misalnya kayak di sekolah nih. Di sekolah kan kita dikasih yang namanya tata tertib tuh. Tata tertib. Nah, kita tuh kayak disuruh untuk mematuhi si tata tertib yang di sekolah itu. Gimana? Udah paham? Paham. Itu udah masuk? Udah aman? Aman, Kak. Oke. Terus yang D ada sosialisasi represif, di mana sosialisasi ini tuh yang nekenin pada penggunaan hukuman. Oke, aku kasih contoh paling gampang. Ini paling gampang banget nih. Misalnya ada nih ibu guru nih ya kan. Ini ibu guru, ini murid nih. Nah, ibu guru ngasih PR nih ke muridnya, PR ya kan. Besok pokoknya dikumpulin jam pertama ya anak-anak gitu. Siapa yang nggak ngerjain, ibu hukum, ibu jemur di lapangan nih misalnya. Di lapangan. Nah, itu kan udah ada apa ya, bau-bau kayak gue bakal dihukum deh kalau gue nggak ngerjain gitu kan ibaratnya. Nah, terus ada nih misalnya satu anak dia nggak ngerjain, akhirnya dia dihukum. Gitu, dihukum. Dijemur deh tuh. Nah, itu si ibu guru ini tuh dia ngelakuin namanya sosialisasi represif. Gitu. Gimana, udah kebayang? Atau dia bisa ngasih contoh lain represif gitu penggunaan hukuman? Atau kayak Kak, kayak gini nggak sih kalau represif itu, kalau persuasif tuh gini nggak sih? Yang kayak Coki Pardede ketangkep ya, Kak. Itu kan pasti dia langsung kayak dikenain hukuman ya kan. Yang nggak mematuhi prokes didenda. Bener. Bener-bener. Jadi kayak kita mau melanggar prokes mikir lagi ntar gue dihukum nggak ya, ntar gue kena sanksi apa enggak ya gitu. Oke, ini aman gak nih yang ini? Yang soal nomor 3 kayaknya soal nomor 3 nih. Aman, Kak, berarti ya Kak, sosialisasi yang menekan pada penggunaan hukuman, pengenaan sosialisasinya kan, bukan pelaksanaan hukumannya. Atau Iya. gimana kayak yang tadi Kakak kan tata tertib. Terus kalau kita guru tuh sosialisasi kayak kalau kalian terlambat masuk kelas, nanti kalian hormat ya gitu. Kalau kalian nggak pakai sabuk, kalian beli sabuk ya di koperasi gitu. Itu kan
Ya, maksudnya dalam tata bicara, bukan Hmm. pelaksanaan hukumannya. Ya, tapi kalau misalnya langsung ke pelaksanaan hukumnya juga masuk sih. Maksudnya kayak berarti ibu itu ngomongnya yang beneran, kayak langsung, oh kalau dia nggak ngelakuin langsung dihukum nih. Kalau misalnya ibunya cuma bilang nih, besok upacara pakai dasi ya, pakai ini biar nggak dihukum. Nah itu kan tindakan preventif dari si gurunya. Maksudnya kayak sebelum nih anak nanti kena poin atau kena hukuman, udah diingetin gitu. Gimana, Aman? Kejawab. Kalau yang persuasif itu contohnya apa lagi ya, Kak? Yang dilakukan dengan cara membujuk untuk mengarahkan individu atau misalnya lagi nongkrong-nongkrong ya kan di kafe, terus ada Satpol PP deh tuh. Karena lagi PPKM kan, terus ya udah udah kecebur kan, udah kecebur, udah nongkrong di kafe. Ya udah pasti polisinya kayak membujuk biar ya udahlah pulang aja, di rumah aja, jagain badan sendiri, jagain orang rumah biar virus-virusnya tidak nempel di badan gitu loh. Ya kan polisinya membujuk tuh. Habis itu dia marahin deh tuh. Lebih baik di rumah lah ya, nggak usah kemana-mana gitu. Terbayang? Terbayang, Kak. Oke, aman? Ini aku checklist lah ya. Selesai yang ini. Nah, soal nomor 4, masih tentang sosialisasi. Sosialisasi represif menekankan pada ini yang tadi. Apa nih? D. Penggunaan hukuman. Iya, benar. Benar. Ya, D. Jawabannya yang D. Sosialisasi represif, ciri-cirinya itu menekankan pada penggunaan hukuman. Iya, yang kayak di opsi. Digerak sendiri. Penekanan pada kepatuhan anak dan orang tua, komunikasi yang bersifat satu arah dan berisi perintah. Nah, aku selalu keinget kalau misalnya represif tuh ya hukuman sama dia bersifat satu arah, sama berisi perintah. Maksudnya satu arah tuh gimana sih? Jadi si lawan bicaranya tuh nggak bisa ngasih tambahan usulan gitu loh. Misalnya yang kayak tadi deh tuh si ibu guru ya kan, ibu guru langsung ngasih perintah kalau nggak ngerjain PR dijemur di lapangan gitu, di lapangan. Ya udah si anak-anak muridnya tuh nggak bisa ngebantah kan, kayak ya Bu emang nggak bisa ya berdiri di depan kelas, kenapa harus di lapangan gitu-gitu kan, anak-anak nggak mungkin kayak gitu lah ya ibaratnya. Jadinya rata-rata tuh pada memakai sosialisasi represif ini guru-guru, kecuali kalau misalnya anak-anaknya bisa dia diajak diskusi gimana nih kalau nggak ngerjain PR, atau yang ngerjain PR ditambah poin atau ditambah nilai. Nah itu kan yang satu lagi nih, bukan yang represif, partisipatoris kalau yang dua arah gitu. Yang ini aman lah ya. Aman, Kak. Oke, aku lanjut soal nomor 5 tentang B. Ya, nah, interaksi sosial. Nih. Sesuatu proses yang cenderung untuk meningkatkan solidaritas disebut apa nih? Disebut apa nih? Asosiatif. Asosiatif, Kak. Iya, benar. Terus masih ada 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Iya benar, jawabannya yang A. Nih aku kasih nih. Asosiatif itu udah pasti ya, dia meningkatkan solidaritas. Terus disosiatif itu menciptakan perpecahan dan penghambat interaksi sosial. Kooperatif, kerjasama, persaingan itu perjuangan yang berlangsung secara damai. Maksudnya secara damai apa sih gitu? Secara damai itu yang nggak pakai pisau lah, yang nggak pakai apa dia tuh, kalau anak SMA namanya BR kali ya kalau di sini sebutannya kalau lagi tawuran itu. Jadi nggak yang berdarah-darah gitu. Secara damai itu bisa dalam hal lomba, terus mungkin cerdas cermat deh tuh ya kan, persaingan kita tuh memperebutkan juara 1 atau memperebutkan posisi apa gitu ya kan. Kayak gitu kalau misalnya persaingan. Kalau kooperatif itu masuk ke dalam asosiatif. Kalau disosiatif tuh nanti ada apa namanya, dipecah lagi, ada 3. Gimana, aman gak guys? Aman. Aman, Kak. Oke, lanjut nomor berapa, nomor 6 lah ya. Nah, tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kadang-kadang kurang masuk akal adalah tindakan Tradisional. Oke, mantap.
Kalau rasional berorientasi nilai itu ada yang bisa menjelaskan gitu? Nggak apa-apa kita disebut aja. Orientasi nilai atau afektif, instrumental. Ini jawabannya benar ya. Apa ini namanya? Jawabannya A. Jawabannya A. Langsung deh aku kasih pembahasan biar tidak mengganggu. Oke, tradisional itu tindakan didasarkan pada kebiasaan yang turun-menurun. Atau kayak, mungkin sebutannya kayak mitos kali ya, mitos termasuk tuh kebiasaan yang turun-menurun. Soalnya kayak, aku sendiri deh, aku suka masih dilarang sama mama buat duduk di, apa namanya, di depan pintu gitu kan. Padahal kadang kalau dipikir-pikir, apaan sih emang kalau duduk di depan pintu kenapa gitu, kayak gitu. Terus kalau rasional berorientasi nilai, memperhitungkan manfaatnya tetapi tujuannya tidak begitu diperhitungkan. Nah, ini tuh lebih kepada Tuhan sih aku nangkepnya. Karena kan misalnya nih kita yang muslim puasa gitu kan. Tapi kita tahu nih manfaat dari puasa segala macam. Tapi kan tujuannya kita kurang tahu nih. Tujuannya nanti kita bakal masuk surga apa neraka nih. Gitu. Kebayang nih yang A sama B. Kak, bentar lihat soal yang tradisional. Soal apa pembahasan? Soalnya. Oh, yang tadi. Ini aku ulang ya, guys. Udah? Udah, Kak. Makasih. Ya, ini pembahasannya. Yang A sama B aman nih, berarti. Kan jawabannya A. Terus ada afektif, tindakan yang dikuasai oleh perasaan dan emosi tanpa mempertimbangkan akal budi. Jadi dia nggak mikir deh tuh. Ya emang kagak mikir sih ya, namanya nggak mempertimbangkan akal budi. Misalnya ada putus cinta sekarang banyak banget ya kan beritanya putus cinta meninggal gitu. Kayak berarti si orangnya itu mungkin tidak mempertimbangkan akal budinya. Kalau misal akal budi dipakai pasti dia mikir lagi dong, kalau gue bunuh diri benefitnya apa buat gue, atau benefitnya apa buat keluarga gue gitu kan. Pasti lebih pemikir lah gitu ibaratnya. Tapi kalau afektif tuh dia udah nggak pakai apa-apa, udah langsung lakuin aja. Biasanya sih kalau ini kayak tentang kematian gitu sih kalau ini nih. Terus kalau apa-apa? Afektif itu berarti berbaunya negatif semua atau ada positif juga, Pak? Negatif. Karena apa ya, misalnya nih tindakan yang dikuasai perasaan, emosi. Karena emosi. Iya, emosi nih. Di sini kan kata kuncinya ada emosi. Jadi emang ada ya emosi yang menimbulkan hal baik gitu loh ibaratnya. Tuh guys. Nyaman lah ya yang C. Terus ada instrumental, memperhitungkan antara cara yang digunakan, ini cara yang digunakan sama tujuannya nih. Ini kalau instrumental. Jadi caranya tuh dia tahu, tujuannya tuh dia tahu. Nah, kayak misalnya kalian nih tujuannya, oke, gue mau lulus UTBK ya kan. UTBK. Nah, caranya tuh apa? Ya caranya belajar, berdoa, minta restu, segala macam gitu-gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh udah ketahuan deh tujuannya apa dan caranya tuh apa. Gitu. Kalau yang D itu ada yang mau nanya? Maksudnya ada yang masih bingung? Itu Kak ada yang Boleh nanya apa ya? Taruh dulu, aku baca yang di komentar dulu deh. Aduh, wait. Berarti marah-marah itu termasuk afektif, Kak. Kalau marah-marah kan itu dia kayak meluapkan emosi gitu kan. Dia belum ngelakuin hal yang negatif gitu. Maksudnya kayak dia belum ngelakuin hal yang nggak baik gitu loh. Misal kalau lagi nih kayak self harm deh. Itu kan serem ya kita dengernya gitu kan. Balik lagi sih, itu dia mempertimbangkan akal budi apa enggak. Terus kalau keluarga meninggal pasti nangis. Iya, afektif. Masuk afektif itu. Iya, aku baru inget. Thank you udah ngingetin. Jadi afektif sama seperti. Iya. Next. Oke, ini aku next ya, guys. Aku lanjutin ya. contoh dari instrumentalnya. Terus satu. Apa-apa.
contoh dari instrumentalnya ada lagi Kak? Apalagi ya? Coba kamu kasih contoh deh. Yang tujuannya tuh udah pasti kita tahu, terus kita tahu caranya. Oh, ini tujuannya misalnya biasa ciwi-ciwi nih ya mau beli skincare gitu kan, mau beli skincare yang harganya bisa 300 gitu, langsung yang bagus. Nah, kita ngapain nih biar kita dapat tuh skincare? Nah, kita nabung, kita cari-cari kerjaan yang enteng-enteng lah, yang bisa kita kerjain gitu. Diet Bayang? untuk kurus gitu ya Kak? Iya sih, benar. Ada lagi? Oke, Nana, kenapa Nana? Soalnya bisa nih. Nggak apa-apa, lanjut. Contoh yang B, Kak. Rasional contoh yang B. berorientasi nilai. Iya. Ini tuh lebih ke Tuhan gitu loh, apa yang kalian lakuin ke Tuhan gitu loh, kayak kita sholat atau puasa gitu. Tapi kan oke, tujuannya misalnya kita mau jadi orang yang beriman atau masuk surga, tapi kan kita nggak bisa 100% kayak gue bakal masuk surga deh gitu, nggak bisa gitu, maksudnya kayak itu pasti tetap diperhitungkan gitu loh. Itu biasanya kalau kata kuncinya sih di Tuhan kalau aku, dan biasanya nih kalau soal-soal kayak gini A sampai D tuh lebih ke studi kasus, nanti opsinya tuh opsi dia tuh masuknya kemana gitu. Oke, kebayang? Makasih Kak. Oke, lanjut ya, nomor 7. Nih, ini tadi nih ada nih di kuisis. Pihak yang memberi pesan dalam sebuah komunikasi disebut komunikator. Suatu kontak dapat terjadi tanpa adanya komunikasi. C, Kak. C, iya benar. C. Benar. C ini udah aman lah ya kalau ini. Lanjut nomor 8 aja lah ya. Pada hakikatnya manusia adalah, ini tadi ada kan ya di kuisis apa enggak ada, aku lupa. Ada Kak. Ada. Ini jawabannya berarti apa nih guys? Oh iya, tuh kan aku lupa ngingetin. Ini yang belum tahu opsinya ya, kalau misalnya yang A itu kan dia benar-benar ya kan, atas bawah benar. Nah, yang B juga sama, atas bawah benar. Nah, yang C tuh benar, salah. Yang D itu salah benar. Yang E itu salah. Nah, biar kita bisa bedain yang A sama B itu, karena kan atas bawah sama-sama benar kan. Nah, kita tambahin kata-kata yang di bawahnya nih. Jadi misalnya, manusia mempunyai kecenderungan untuk berinteraksi. Oleh sebab itu, pada hakikatnya manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Berarti itu nyambung kan? Ada kata tambahannya oleh, karena itu, atau oleh sebab itu. Nah, dari situ udah kebayang deh itu jawabannya A atau B gitu. Karena ini tadi nyambung, jadi jawabannya itu yang A gitu loh. Gimana kawan? Paham? Sebab akibat. Iya, benar. Soal sebab akibat. Ya. Lanjut ya, nomor 9, biar tidak membuang-buang waktu. Fungsi nilai sosial adalah apa nih? 1 dan 3. 1, 2, 3. B. 1, 2, 3. 1 dan 3. 1 dan 3. Oh iya, 1 dan 3. 1 dan 3. Ini kenapa aku isi yang 2 nih? 1 dan 3 tuh berarti opsinya apa tuh? Ya benar. Opsi 1 dan 3 tuh berarti iya benar. B, ini udahlah ya, maksudnya biasanya tuh fungsi nilai sosial tuh ke arah positif gitu, maksudnya ke arah kebaikan gitu. Wait. Jawabannya 1 dan 3. Lanjut nomor 10 tentang nilai dan norma lagi. Jenis-jenis norma sosial berdasarkan sanksi. Ini apa nih? D. Agama. Terus? Agama. Iya benar. Karena, wait. Aduh. Sabar guys, sabar. Ya nih, jawabannya itu yang B. Lanjut ke pembahasannya. Ini, kalau misalnya tata kelakuan atau mores itu alat agar para masyarakat itu menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan. Nah, biasanya yang diambil itu pada filsafat, ajaran agama, atau ideologi yang dianut. Kalau misalnya agama yang tadi itu, norma yang dilihat dari sumbernya, di mana sumbernya itu dari
wahyu Tuhan. Nah, kalau kebiasaan itu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan secara sadar dan ada tujuannya. Kalau adat istiadat itu norma yang tidak tertulis, tapi sanksinya gas. Mungkin biar lebih jelas lagi, kalau misalnya tata kelakuan itu kan dilihat dari sanksinya ya kan. Nah, dia itu misal aku di kota A ini sering banget pakai baju yang mini-mini lah gitu ibaratnya, di mini-mini nih. Nah, suatu saat aku pergi ke B, di mana di B ini suku Baduy. Nah, kalian tahu kan, suku Baduy itu masih berasa banget lah adat istiadatnya, terus tata kelakuannya, gitu-gitu kan. Nah, kan nggak mungkin dong aku ke suku Baduy itu pakai baju mini, kan nggak mungkin, ya kan. Nah, akhirnya aku mengikuti tata kelakuan di sana, di mana di sana itu dia memakai baju kalau nggak hitam, ya putih, gitu kan. Ya nggak sih? Jadi, aku ini ngikutin, aku beradaptasi lah di sini tuh. Tuh. Kebayang? Apa masih gimana? Kebayang. Paham, Kak. Oke, kalau agama kan ya udah lah ya, agama kita udah ngerti masing-masing. Nah, kalau kebiasaan. Ini aku kasih contoh paling simpel buat ciwi-ciwi lagi. Misalnya dilakukan berulang-ulang secara sadar dan ada tujuan. Misalnya kita mau glowing ya kan, mau glowing pling pling pling. Nah, kita secara sadar dan dilakukan berulang-ulang ngapain? Ya kita skincarean itu. Kita skincarean berulang-ulang dan kita sadar kan kalau kita itu skincarean. Tujuannya apa? Buat glowing gitu ibaratnya. Atau misalnya kita kalau mau pergi atau ketemu temen deh, atau ketemu doi ya kan, pakai bajunya rapi, cantik, ganteng, dan itu secara sadar. Tujuannya apaan ya? Biar dia kelep-kelep sama gue gitu, ibaratnya ya guys. Gimana, kebayang kalau yang kebiasaan? Kebayang, Kak. Kalau adat istiadat itulah ya norma yang yang tidak tertulis tapi sanksinya tegas. Misalnya kayak apa ya? Kayaknya masih ada deh ya di wilayah mana gitu aku lupa. Kalau nggak salah tuh cewek yang haid tuh kalau nggak salah di asingkan gitu loh, kayak ditaruh di gubuk lah segala macem gitu-gitu, kayak ini orang bukan manusia gitu loh ibaratnya. Terus kalau nggak salah tuh masih ada lagi di mana kalau orang nginjek tanah sakral gitu, atau enggak tanah peninggalan leluhur yang dulu gitu. Misal ketahuan dikasih sanksinya gas gitu. Kayak kalau ada istiadat di Indonesia sendiri pun masih banyak sih. Tapi ya sebenarnya. Nah, aku lanjut ya, guys. Lanjut nomor 11. Tentang interaksi sosial. Cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh itu tanpa berpikir secara kritis dan rasional disebut apa nih? Apa? Sugesti, Kak. Sip. Sugesti, C. Sip. C. Ya benar. Benar kok sugesti jawabannya. Jawabannya yang C. Ini pembahasannya ya, imitasi itu meniru orang lain dalam hal sikap atau tingkah laku. Jadi itu yang bener-bener udah akut deh ibaratnya ya kan. Misalnya gue mau jadi Barbie nih ya kan. Terus gue oplas lah tuh, gue misalnya beli baju yang kayak Barbie gitu-gitu. Yang udah akut lah. Kalau identifikasi tuh dijadikan panutan atau teladan. Ya udah kita cuman jadiin dia sebagai panutan doang. Kayak misalnya ngeliat Maudy Ayunda ya kan, ih gila dia keren banget gitu. Nah itu ya udah cuma kejadian panutan kan. Enggak, kalau misalnya kita ngikutin Maudy Ayunda badannya segitu, tingginya segitu, terus kita mirip-miripin muka sama Maudy Ayunda, nah itu kenanya ke imitasi. Kalau identifikasi itu ya cuman di dalam diri kita sendiri doang gitu, yang tahu tuh kita doang. Tuh. Kalau misalnya sugesti itu dia pendapat, pandangan atau sikap yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dan diterima oleh pihak lain ya, yang sama seperti di soal tadi, yang tanpa berpikir kritis gitu. Misalnya kita dapat iklan ya kan, iklan nih makanan enak banget dah, gue pengen jadinya gitu. Tanpa kita mikir kita beli deh tuh makanan, padahal kita nggak tahu tuh makanan enak apa enggak. Nah tanpa kita sadari itu kita udah kesuges sama si iklan tersebut gitu. Kayak ya udah cukup warung gitu beli ya kan. Nah itu kita udah kesuges deh tuh sama si iklan. Terus
motivasi itu dorongan atau rangsangan yang diberikan kepada orang lain ya. Gimana sih kita dimotivasi ya kan, biasanya nih kalau mau deket-deket UN, deket-deket ujian manggil deh tuh ya kan motivator, terus anak-anaknya dimuhasabahin, dibuat nangis gitu-gitu ya kan. Kalau dulu tuh waktu masih zaman-zaman sekolah offline kayak gitu. Gimana yang ini aman ya guys? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Aman, Kak. Kak, Nih. mau nanya. Iya, nanya apa? Biasanya di soal, tapi kalau misalnya ada soal yang kayak bener-bener niru idolanya gitu, biasanya jawabannya identifikasi. Meniru. Kayak kebanyakan terjadi di kenyataan kayak gitu. Iya sih, aku juga pernah. Itu kayak proses identifikasi itu proses meniru keseluruhan yang dilakukan orang lain. Ya, kayak operasi plastik tuh tadi yang Barbie. Oh, itu tuh kalian taunya itu termasuk ke identifikasi. Kayak, aku pernah dengar kalau ayahnya jadi pengacara, terus jadi anaknya masuk FH gitu. Terus, oke. Oh, tuh kan aku bener. Wait. Nih, kayak kebalik deh nih gue ngetiknya deh. Aku baru ngecek yang di kertas, guys. I'm sorry banget, ini kebalik. Imitasi itu yang masih basic. Jadi dia panutan. Sorry banget, guys. Ini panutan. Nah, identifikasi itu yang ininya. Ya. Untung diingetin, ya Allah. Thank you. Berarti kalau identifikasi itu benar-benar mau sama orang lain ya kan? Bener kan? Yang tadi yang kita mau jadi Barbie, yang mau jadi Barbie itu identifikasi. Kalau yang mau di Ayunda tuh yang imitasi. Iya, Kelihatan nggak? Ya kan? Oke. Makasih banget udah ngingetin aku. Ya Allah, thank you ya. Ini aku lanjut soal selanjutnya lah ya. Sampai ini nomor 12, nomor terakhir ya guys, karena udah jam 2. Ini 2 lewat. Oke, pasca tertangkap basah mengonsumsi katilon ini narkoba. Ini ya narkoba. Raffi Ahmad digelandang pihak yang berwenang untuk menjalani rehabilitasi di BNN. Ditinjau melalui sudut pengendalian sosial, rehabilitasi tergolong dalam apa nih? Gimana? B. Represif, Kak. Yap, benar jawabannya represif. Oke, langsung aku taruh pembahasannya. Preventif itu kan yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Jadi ya udah sebelumnya kita udah diwanti-wanti tuh. Sama kalau kita balik ke soal yang sebelumnya itu ada yang ibu guru ngingetin, besok jangan lupa pakai dasi apa upacara, pakai gesper gitu-gitu. Kalau represif itu dia menekankan pada penggunaan hukuman. Balik lagi ke yang tadi itu yang cuma satu arah. Kalau partisipatoris itu menggunakan pola imbalan. Semisal aku ngerjain tugas ya aku ditambahin poin, kalau aku nggak ngerjain tugas ya udah aku dihukum, aku disuruh jemur di lapangan gitu. Kalau informal itu terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Kalau informal tuh ya kekeluargaan lah. Kalau misalnya formal kan biasanya dia terstruktur tuh, misalnya ada ketua, bendahara, sekretaris, bla bla bla. Kalau misalkan kekeluargaan itu ya udah kita menyatu jadi satu deh, kita berbaur gitu di situ. Kayak gitu guys. Kak. Ya. Mau lihat slide sebelumnya. Soal ya? Ini, iya. soal ini. Udah? Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke. Karena udah jam 2 dan aku udah selesai jam 2 di sini. Jadi ini aku stop PPT ya. Mungkin ntar aku bakal lanjutin di pertemuan selanjutnya. Nomor 13 aku bakal lanjutin di pertemuan selanjutnya. Ini buat teman-teman, thank you banget udah join di kelas ini, dan aku benar-benar minta tolong sama kalian buat ngisi feedback dari ini nih, dari ya feedback buat aku lah biar aku bisa lebih baik ke depannya buat bantu kalian, buat mengejar kalian gitu. Ini aku copy ke chat ya, aku copy ke chat, nanti tolong banget kalian isi, oke? Ya, Kak. ya.
Habis berarti ini terakhir kakak kelas itu yang bentuk sosialisasi ya, materi sosialisasi. Aku lupa deh. Kalau nggak salah itu kemarin teman aku Siti itu dia ngasih tentang apa ya, tindakan sosial, penyimpangan sosial seingat aku. Jadi teman aku namanya Siti, dia tutor sosiologi juga, itu dia ngasih materi. Nah, karena hari ini bagian aku, jadi ya udah aku review aja yang kemarin-kemarin teman-teman aku udah kasih gitu. Untuk materinya kalian bisa nonton di YouTube-nya Marsi Ajar, udah ada. Saya Marsi Ajar ID. Mau link yang mana nih? Link YouTube, link ini bukan link eval sih, mungkin lebih kayak link inian, link buat ya buat kita bebenah lebih baik lagi ya kan guys. Apa tadi minta link apa? Link YouTube. Kalau link YouTube mah lihat aja di YouTube-nya Marsi Ajar. Ada, tulis aja Marsi Ajar ID ya kan. Tuh. Terus ya udah, oke guys. Terima kasih sudah ikut kelas